Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, sobat-sobat Genpes, dimanapun berada ya. Alhamdulillah, di sesi siang ini, di kali hari ini kita akan coba sharing seperti biasa bersama kami di kelas pasti ya, di kelas pasti yang mana di kelas pasti kali ini kita akan coba diskusi sedikit mengenai salah satu produk yang ada di CGS yaitu Reksadana. Ya, yang mana mungkin sobat-sobat Genpes juga mungkin masih banyak juga yang belum kenal dengan produk reksadana dan mungkin juga di sini banyak sobat Genpes yang mungkin juga masih mengalami banyak pertanyaan mungkin seputar reksadana. Nanti kita akan coba kupas mengenai reksadana ya. Dan memang apa namanya sahabat-sahabat Genpes juga nanti bisa seperti biasa bertanya di sesi ketika pemaparan dari narsum kita, pembicara kita yang mana seperti biasa juga kita akan mendatangkan dari salah satu partner dari CGS yang mana salah satu fund manager gitu ya, yang siang ini yang insya Allah nanti akan eh, dari salah satu aset manajemen yang mungkin sudah cukup lumayan lama juga di pasar modal kita dan nanti insya Allah kita akan coba sharing-sharing gitu ya. Di sini sudah join juga dari Cipta Dana Aset Manajemen. Selamat siang Mbak Franda. Selamat siang, Pak Trisna. Apa kabar Mbak Franda? Baik, baik, puji Tuhan. Baik. Kabar juga Jadi, nih, Pak Trisna nih. ya, Alhamdulillah baik Mbak Franda. Ini nama lengkapnya Mbak Maria Franda Din ya. Nanti mungkin Ya, panggilannya nanti sahabat-sahabat Genpes bisa panggil dengan Mbak Franda. Nanti ya. juga yang lab di Facebook juga silakan jika mau bertanya nanti tinggalkan kolom di komentar saja. Nanti saya akan coba pilihkan pertanyaan-pertanyaan dan saya akan ajukan nanti ke Mbak Franda. Dan juga yang join saat ini di Zoom meeting ini mungkin sahabat-sahabat GMPS juga nanti bisa langsung juga bertanya mengenai seputar reksadana khususnya. Jadi tema kali ini kita nggak begitu complicated lah. Jadi kita bahasnya pengen mensederhanakan istilah-istilah di pasar modal khususnya di reksadana ya Mbak Franda. Jadi banyak dari sahabat GMPS kita juga yang masih bertanya banyak istilah-istilah lah, istilah-istilah di pasar modal khususnya di reksadana. Nah, mungkin nanti bisa dipakai bahasa-bahasa dipermudah karena memang di sini juga kita banyak juga Gen Z gitu ya. Ya, ya mungkin banyak yang masih belum paham ya apa itu produk reksadana. Saat ini memang sahabat Genpes ini berinvestasi di equity, Mbak Franda ya. Sebagai informasi memang saat ini Genpes ini ataupun yang existing investor kami itu memang berinvestasi di mostly di equity ataupun di saham gitu ya, baik itu saham yang syariah ataupun yang konvensional. Jadi nanti mungkin kita akan coba ulik nih mengenai reksadana ini dan mudah-mudahan nanti goalsnya adalah sahabat-sahabat Gonpes semua bisa mulai kenal dengan reksadana dan juga langsung investasi dengan reksadana. Nah, di sini sudah hadir dengan Mbak Franda. Nanti insya Allah Mbak Franda ini merupakan Head of Sales dari Cipta Dana Asset Management, yang mana nanti akan sharing dengan sahabat-sahabat Gembel semuanya. Dan juga nanti silakan jika bertanya, silakan tanya sedetail mungkin. Ya, khususnya nanti mungkin akan bahas juga sedikit produknya dari Cipta Dana yang mungkin sahabat Gembel juga belum banyak yang kenal gitu ya. Nanti mungkin silakan bisa ditanyakan ke Mbak Franda ya. Baik, mungkin itu sedikit apa namanya mukadimah dari eh, saya, Mbak Franda. Mungkin waktu dan tempat untuk mempersingkat saja, silakan waktunya saya persilakan sepenuhnya oleh untuk Mbak Franda ya. Ya, selamat. Ini udah siang ya kayaknya, ya. Selamat siang, teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya supaya kita rasanya lebih akrab. Saya mau terima kasih juga untuk tim CGS Sekuritas, terutama untuk Pak Trisna karena sudah menginvite saya hari ini untuk mengisi acara webinar untuk berbagi ilmu ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke, tadi saya udah dikenalin sama Pak Trisna. Mungkin saya izin memperkenalkan diri sendiri. Sekarang nama saya Maria Franadian. Saya Head of Sales dari Cipta Dana Asset Management. Ini share screen-nya udah kelihatan semua ya. Oke, saya lanjut next ya. Ke next slide, boleh tolong dibantu?
Ya, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi saya akan perkenalkan dulu siapa kami, Cipta Dana Aset Management. Kami adalah manajer investasi yang sudah berdiri dari tahun 1991 dan kami saat ini AUM kelolaan kami di 3,1 triliun. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman lihat di rekam jejak ini bisa dilihat bahwa kami sudah melewati berbagai krisis ya, karena kan kita menghadapi beberapa krisis nih, tahun 98, terus tahun 2008 dan juga kemarin COVID gitu, dan kami tetap stand out sebagai manajer investasi dengan total dana kelolaan di 3,1 triliun. Mungkin itu penjelasan singkat tentang kami. Berikutnya lagi, next. Nah, karena temanya tentang investasi reksadana ternyata tidak serumit itu gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman kita akan lebih sedikit banyak cerita ya di sini. Teman-teman di sini yang ingin berinvestasi reksadana berpikir bahwa apakah investasi itu rumit gitu ya. Jadi banyak yang berpikir seperti itu. Sebenarnya memang banyak istilah-istilah keuangan itu yang memang cukup membingungkan gitu ya teman-teman. Nah, makanya saat kita mau memutuskan berinvestasi gitu, itu agak susah gitu ya. Saya mau investasinya apa gitu, ini istilah ini artinya apa gitu. Atau mungkin ada yang saya takut rugi nih kalau saya investasi ntar malah rugi lagi. Kalau rugi gimana gitu. Nah, terus atau mungkin banyak banget sih produknya gitu ya untuk diinvestasikan. Saya harus masuk produk yang mana nih? Yang sesuai dengan saya yang mana. Nah, stigma-stigma itu akhirnya memunculkan sebuah stigma bahwa investasi itu cuma untuk orang yang kaya dan orang yang pintar finansial gitu ya. Padahal sebenarnya enggak nih teman-teman. Yang penting kita memahami dan kita mau gitu ya, ada willing untuk berinvestasi gitu. Oke, mungkin nextnya boleh dibantu. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya di awal. Mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini, apa sih itu reksadana gitu. Nah, jadi reksadana ini adalah definisi sederhananya adalah wadah untuk mengumpulkan uang dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi kami menginvestasikan kembali, mengelola dengan cara menginvestasikan kembali uang nasabah yang sifatnya gelondongan tadi itu ke dalam berbagai portofolio efek. Mungkin bisa di deposito, di obligasi, atau mungkin di saham gitu ya teman-teman. Jadi itu singkat cerita tentang reksadana. Nah, kalau analoginya mungkin yang lebih gampang, misalnya teman-teman kita di sini naik bus ya. Naik bus kita cukup bayar ya naik busway gitu kan cukup tap terus kita tentukan tujuan kita misalnya mau ke Blok M gitu. Nah, nanti yang ada drivernya nih yang nyetirin gitu. Kita tinggal tap-tap aja gitu ya. Nah, itu driver yang akan mengantarkan kita. Kita nggak perlu mikirin bensinnya gimana, kita nggak perlu mikirin ganti oli busnya gimana gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Jadi atau mungkin kita makan di restoran misalnya. Kita makan di restoran, ada chef ya yang masak. Kita tinggal pilih nih menunya mau apa gitu ya. Jadi kita tinggal menikmati uangnya seperti apa gitu kalau berinvestasi reksadana. Oke, mungkin nextnya boleh. Nah, manfaat investasi reksadana bagi investor. Yang pertama udah pasti kita optimalisasi dana nganggur ya, teman-teman. Kalau saya itu prinsipnya di mana kita mendapatkan sebuah penghasilan, yang pertama itu harus kita sisihkan, bukan kita sisakan. Jadi kalau kita mau berinvestasi, kita harus berinvestasi dari dana-dana yang memang kita udah porsikan gitu. Jadi misalnya dalam penghasilan saya bulan ini saya mau berinvestasi 10% ke reksadana misalnya. Nah, itu bisa kita optimalisasikan di investasi reksadana. Nah, berikutnya lagi diversifikasi teman-teman. Nah, kita tahu ya sama-sama tahu bahwa BI 7 days repo rate atau BI rate ya itu baru menurunkan lagi nih suku bunganya gitu. Jadi sekarang 4,75% yang mana bank-bank pasti bunga depositonya juga akan turun. Nah, apalagi bunga tabungan teman-teman. Nah, jadi itu artinya investasi di bank atau investasi tabungan itu bukan investasi, itu hanya menabung. Bahkan itu menggerus, bisa dibilang menggerus tabungan kita karena ada biaya admin, betul kan? Nah, berarti tabungan itu bukan sebuah, bisa dibilang bukan sebuah pilihan untuk mengalahkan inflasi untuk berinvestasi gitu, teman-teman. Jadi
memang sebaiknya kita harus cari instrumen investasi yang bisa mengalahkan inflasi gitu. Oke, berikutnya lagi efisiensi waktu dan sumber daya. Nah, kenapa? Karena mungkin teman-teman di sini saya tahu mungkin ada sebagian yang sudah trading saham. Nah, itu kan butuh effort ya. Kita harus meluangkan waktu mantau sahamnya. Hari ini beli, misalnya contoh beli BRMS, hari ini tadi mungkin pasang beli di 600 gitu ya, atau 610. Terus tiba-tiba harganya turun lagi ke 590, terus beli lagi. Nah, terus pas naik, kita belum TP, tahu-tahu udah naik, kita lupa turun lagi. Nah, itu kan butuh effort ya untuk kita pantau gitu ya. Nah, kalau di reksadana sudah ada nih yang mengelola fund manajernya atau manajer investasi yang memang sudah mumpuni itu untuk mengelola dana nasabah gitu. Nah, berikutnya lagi akses mudah ke pasar keuangan. Nah, akses mudah ke pasar keuangan ini teman-teman tuh bisa masuknya tuh bisa dari mana aja gitu. Misalnya dari CGS Sekuritas gitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat cek produk kita bisa dari semua platform-platform mitra-mitra apart yang kerjasama dengan kami gitu ya. Nah, berikutnya lagi fleksibel dan liquid, kapanpun teman-teman mau cairkan itu bisa. Walaupun sebenarnya memang harus berinvestasi sesuai dengan jangka waktu investasinya. Kalau reksadana saham udah pasti long term gitu ya. Nah, tapi sebenarnya anytime nasabah mau mencairkan uangnya itu boleh gitu ya. Nah, berikutnya lagi pelaporan yang transparan dan teratur, dan untuk mencapai kebutuhan investasi jangka pendek hingga jangka panjang, teman-teman. Jadi untuk any tujuan, untuk tujuan baik itu untuk tujuan bulan depan atau enggak misalnya tujuan untuk 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu semua bisa di reksadana. Oke, mungkin next-nya. Baik, ini adalah jenis-jenis reksadana terbuka. Kenapa terbuka? Saya bilang karena memang ada beberapa jenis reksadana tertutup. Nah, yang pertama, jenis-jenis reksadana itu ada reksadana pasar uang, yang dimana alokasinya 100% di instrumen pasar uang, dan juga kalau dari sisi resiko dan juga dari sisi potensi, memang itu rendah gitu ya, teman-teman. Tapi cocok untuk tujuan-tujuan yang di bawah 1 tahun gitu ya, untuk berinvestasi tujuan-tujuan jangka pendek. Berikutnya lagi pendapatan tetap, yang mana minimal 80% efek itu bersifat hutang, dan potensi dengan hasilnya, potensi hasil dan resikonya itu juga bisa dibilang tingkatnya lebih sedang ya. Gitu tujuan-tujuannya untuk investasi tujuan jangka pendek mungkin 1 sampai dengan 3 tahun. Terus ada juga yang namanya reksadana saham, di mana minimum 80% itu harus di efek saham gitu ya. Yang mana high risk high return juga nih teman-teman. Jadi walaupun kita mengharapkan hasil yang tinggi, tapi resikonya juga cukup tinggi. Cuman biasanya kalau reksadana saham akan baik jika jangka waktunya itu untuk tujuan-tujuan yang di atas 3 tahun. Jadi memang tujuan-tujuan jangka panjang gitu ya. Terus berikutnya lagi reksadana campuran gitu, di mana ada kombinasi dari keduanya, ada dari bonds juga, ada pasar uang juga, ada efek hutang juga, ada efek saham gitu ya. Dan untuk potensi dan resikonya di sedang sampai tinggi, dan memang cocoknya untuk lebih dari 3 tahun karena memang ada tetap porsi sahamnya. Mungkin bisa next. Oke, kenapa saya mengatakan atau kami mengatakan reksadana tidak serumit itu? Karena memang kalau reksadana nih teman-teman, kita modalnya kecil, mulai dari 10.000. Jadi dengan 10.000, misalnya teman-teman berinvestasi di reksadana saham, berarti teman-teman sudah memiliki 10 efek terbesar yang ada di reksadana saham tersebut secara nggak langsung gitu. Jadi modalnya itu sangat kecil, bisa coba-coba mulai dari 10.000. Terus dikelola oleh profesional nih teman-teman. Jadi ada manajer investasi yang mengelola dana dari teman-teman. Udah pasti manajer investasi ini udah lebih ahli ya, lebih canggih, punya license juga gitu ya teman-teman. Terus bisa baca dan analisa market juga seperti apa gitu. Berikutnya lagi diversifikasi otomatis. Jadi resiko itu tidak ditaruh dalam satu keranjang teman-teman. Kita bisa menaruh financial kita itu dalam beberapa keranjang gitu.
terus mudah diakses, bisa dilewat aplikasi online dari mitra kita. Jadi mungkin dari CGS, CGS ada aplikasinya ya Mas Trisna ya? Ya, kita ada eh, bisa akses secara online. Ya, jadi reksadana kami bisa dicek di aplikasinya CGS gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa saya bilang investasi reksadana itu tidak susah atau tidak rumit gitu. Mungkin boleh next. Baik, ini cara memulai investasi reksadana ya. Mungkin yang pertama itu saya akan membuka analogi dengan kita berinvestasi reksadana itu seperti kita sedang menanam, teman-teman. Mungkin kalau kita nanam kan kita otomatis harus pilih airnya dulu, tanahnya dulu nih seperti apa, terus bibitnya apa yang mau kita tumbuhkan gitu. Nah, setelah itu kita mulai menanam, kita mulai mengelola tanahnya, terus kita masukin pupuk gitu. Nah, modelnya mirip reksadana sebenarnya. Cuman kita harus sabar menunggu gitu ya. Nah, kita tentukan dulu nih tujuannya kita apa. Misalnya nih tujuan-tujuan kita untuk liburan. Liburannya saya tahun depan mau ke misalnya saya mau ke Bali gitu. Nah, itu butuh dana berapa? Dan kira-kira saya setiap bulan harus investasi berapa agar mencapai tujuan saya tersebut. Atau misalnya teman-teman di sini yang belum nikah, kan katanya tadi banyak Gen Z ya, berarti kan banyak nih tujuan-tujuan jangka panjang yang mau diraih. Misalnya saya mau nikah 10 tahun lagi gitu ya. Saya mau nikah 5 tahun lagi, otomatis itu kan jangka panjang. Atau mungkin walaupun belum nikah, belum mikirin nikahnya, tapi udah mikirin anaknya misalnya. Oh, anak saya nanti harus sekolah begini begitu. Nah, itu kita tentukan dulu tujuannya. Atau saya mau pensiun, saya mau pensiun dini, atau misalnya saya mau pensiun di umur sekian, gitu ya. Nah, itu tujuan-tujuan seperti itulah yang membuat kita menentukan investasi di mana dan reksadana apa yang cocok untuk kita. Nah, berikutnya lagi, pilih reksadana yang sesuai dengan tujuan yang tadi, seperti yang saya jelaskan. Nah, kalau tujuannya jangka panjang, otomatis kita masih punya banyak waktu, mungkin kita bisa konsisten berinvestasi di reksadana saham. Tapi kalau misalnya untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun, kita bisa konsisten berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, gitu teman-teman. Terus berikutnya lagi mulai dengan nominal yang kecil. Investasi di reksadana itu nggak perlu nominal yang langsung gede kayak ya kalau mau masuk gede nggak ada yang larang juga. Cuman kalau untuk misalnya teman-teman mau diversifikasi, coba yang kecil-kecil dulu itu nggak masalah gitu ya. Yang penting yang di bagian terakhir yaitu konsisten dan ada evaluasi berkalanya gitu ya. Karena sejatinya investasi yang bagus itu adalah investasi yang memang dilakukan secara konsisten teman-teman. Jadi bukan cuma investasi yang sekali masuk gede, nanti udah untung sedikit minggu depan atau bulan depan keluar. Habis itu udah nggak investasi lagi. Investasi nggak begitu konsepnya. Oke, mungkin nextnya. Nah, tips investasi reksadana bagi pemula ya. Jadi saya ada beberapa tips nih. Jadi yang pertama adalah mulai sekarang. Jangan ditunggu nanti atau ditunda-tunda, teman-teman. Kenapa? Karena kita pasti di dunia ini kita hidup punya tujuan ya. Mau itu tujuan-tujuannya pasti tujuan-tujuan yang baik dan membawa pengaruh baik dalam kehidupan kita gitu. Jadi entah itu tujuannya untuk dana pensiun misalnya atau misalnya tujuannya untuk sekolah anak gitu misalnya. Nah, itu kan ada tujuan-tujuan baik. Kalau kita nggak mulai-mulai, nanti udah kandungnya anaknya duluan, terus anaknya udah sekolah, pas tiba-tiba butuh, kita bingung gitu kan. Nah, atau mungkin kok kita lihat teman-teman kita enak ya, bisa jalan ke sini, jalan ke situ gitu ya. Kita juga pengen. Nah, mulai dari sekarang supaya nanti dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa nih ikut sama gitu, atau mungkin bisa lebih tempatnya lebih oke nih tujuan tujuan berlibur kita gitu. Nah, jadi saya rasa untuk mulai investasi mulailah dari sekarang. Berikutnya lagi jangan panik saat turun ya, teman-teman. Jangan FOMO juga. Jadi misalnya beli nih misalnya kalau teman-teman sendiri suka trading kan, beli saham, beli nih saham ini nih lagi ini nih katanya begini begini begini. Tapi teman-teman nggak analisa gitu. Nah, itu jangan teman-teman ya. Nah, begitu juga di reksadana gitu.
lagi turun nih reksadananya, minus misalnya karena saham isinya banyak saham banking sekarang walaupun udah dibilang sama Menkyu mau kasih setoran duit 200 T, tapi udah dikasih ya, tapi sampai sekarang kok saham banking begini-begini aja. Jadi reksadananya isi saham banking kok begini-begini aja gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman bilang, ah udahlah redeem aja lah gitu. Jangan sampai begitu teman-teman. Karena balik lagi, tujuannya apa? Tujuan jangka panjang. Karena kalau diperhatikan dengan kita tarik gitu ya secara historis, biasanya reksadana saham yang memang tujuannya disesuaikan jangka waktunya dengan cara berinvestasinya itu akan sesuai gitu ya returnnya gitu. Pilih terus yang berikutnya lagi, pilih aplikasi platform resmi dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan sampai terjebak di investasi bodong juga teman-teman, bahwa memang harus aplikasinya harus harus aplikasi yang resmi gitu ya, kayak CGS nih. CGS International Securities ini adalah partner kami resmi, diawasi juga oleh OJK. Biasanya di bawahnya tuh di dalam apa ya, kayak di flyer browser atau apa sebagainya tuh ada di bawah tulisnya berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Nah, terus investasi rutin ya, kalau ada auto debit, boleh auto debit di bank, mungkin kan ada surat kuasa tuh biasanya kita mau investasi ke reksadana ini, auto debit langsung, atau mungkin misalnya bikin reminder di handphone ya, setiap tanggal 25 habis gajian kita langsung invest reksadana gitu dari CGS International Securities gitu ya teman-teman. Jadi emang investasi itu harus dilakukan secara rutin. Mungkin boleh next. Next. Oke, kalau tadi saya sudah memperkenalkan di awal siapa kami, Cipta Dana Aset Management. Ini adalah beberapa penghargaan kami teman-teman di 2 tahun terakhir ini, gitu ya. Ada baik dari untuk reksadana saham dan juga untuk reksadana pasar uang. Mungkin berikutnya lagi, next. Nah, ini penghargaan pertama kami di tahun 2010 ya, sekitar 15 tahun yang lalu, itu dari majalah Investor, Infovesta, untuk salah satu reksadana saham kami. Oke, mungkin next lagi. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang reksadana jenis-jenis reksadana ya. Nah, yang ini adalah reksadana Cipta Dana Aset Management. Sebenarnya banyak sekali reksadana kami, seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal tentang rekam jejak kami. Cuman yang kami ingin jelaskan di sini ada perwakilan ya. Masing-masing itu minimal satu reksadana. Yang pertama reksadana pasar uang kami di Cipta Dana Cash. Kalau teman-teman lihat return kami, jangka waktu pendek aja itu bisa mencapai 5,94% secara historical. Dan ini net, teman-teman ya, 1 tahun terakhir. Kenapa? Karena memang bisa dibilang return reksadana Cipta Dana Cash itu kan isinya adalah banyakkan deposito bank dan juga obligasi yang memang jangka pendek gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat kalau diinvestasikan secara 3 tahun tuh 16,7%. Jadi kalau dibandingkan inflasi bisa nggak ngalahin? Bisa, tapi tipis gitu ya. Jadi dibandingkan kita taruh uang kita di bank aja, nggak kemana-mana, tabungan atau deposito aja yang dipotong pajak dan admin gitu ya teman-teman, lebih baik kita taruh di reksadana pasar uang gitu. Berikutnya lagi, Cipta Bond. Nah, Cipta Bond ini adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi secara histori juga kita 1 tahunnya 5,62% gitu. Berikutnya lagi ada Cipta Saham Unggulan dan Cipta Andalan Ekuitas. Di sini teman-teman boleh lihat ya sama-sama bahwa secara return kalau cuma berinvestasi 1 sampai 3 tahun itu malah ada yang minus ya 7% gitu, minus 12% gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau kita tarik reksadana sesuai dengan masa berlakunya yang seharusnya, yaitu jangka panjang, jadi di atas 5 tahun, itu returnnya 71,6% dan juga di 48,4%. Jadi setahunnya tuh sekitar 15 persenan ya teman-teman ya. Jadi lumayan oke banget kalau di reksadana. Mungkin nextnya. Oke, ini adalah reksadana kami, Cipta Dana Cash ya, yang mana isinya itu banyak di obligasi-obligasi atau surat utang
yang di bawah 1 tahun tenornya atau maturity-nya di bawah 1 tahun gitu ya, dan juga instrumen pasar uang lainnya. Jadi ini tuh cocok banget buat teman-teman yang investasinya buat apa tujuannya gitu ya, buat dana liburan tadi yang saya bilang, atau cuma buat nyimpen dana aja, cash flow gitu ya, tapi nggak kepotong admin atau tidak tergerus inflasi gitu ya, bisa. Terus atau misalnya buat dana parkir gitu, dana parkir atau dana darurat gitu ya, someday terjadi sesuatu, itu bisa banget dipakai di Cipta Dana Cash gitu. Jadi cocok untuk teman-teman di sini yang punya profil resiko konservatif. Minimum investasinya juga kecil sekali nih teman-teman, 10.000 aja udah bisa gitu. Mungkin next. Nah, ini adalah Cipta Bond. Cipta Bond ini adalah reksadana pendapatan tetap yang basisnya itu memang di obligasi-obligasi bisa korporat ataupun pemerintah. Nah, biasanya teman-teman kalau suku bunga turun, obligasi itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi naik gitu ya teman-teman. Nah, minimum investasinya murah aja dari 100.000 gitu ya teman-teman. Ini untuk tujuan jangka 3 sampai 5 tahun. Mungkin nextnya lagi. Oke, berikutnya lagi ada Cipta Saham Unggulan. Nah, Cipta Saham Unggulan ini adalah reksadana saham kami yang konsepnya itu menganut prinsip value investing. Jadi, berinvestasi ke saham-saham yang valuasinya saat ini masih dinilai murah oleh fund manager kami gitu ya. Minimum investasinya di 100.000 dan tujuan cocok untuk tujuan-tujuan jangka panjang nih teman-teman. Misalnya dana pensiun, terus atau tadi yang saya bilang untuk persiapan dana pernikahan atau pendidikan anak gitu, itu sangat cocok sekali di Cipta Saham Unggulan. Mungkin nextnya. Oke, yang ini adalah salah satu reksadana saham flagship kami juga. Tapi kalau tadi minimum 100.000, yang ini bisa minimum 10.000, teman-teman. Jadi konsepnya ini untuk yang saham-saham yang growth investing. Jadi saham-saham yang diyakini fund manager kami adalah saham-saham yang eh, strategi perusahaannya ini masih dalam tahap pertumbuhan gitu ya. Jadi akan potensi berkembang lah gitu di masa depan. Makanya dibilang prinsipnya adalah growth investing. Nah, cocok juga untuk tujuan jangka panjang seperti tadi karena memang reksadana saham semuanya cocok untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Kalau ditanya lebih agresif yang mana, andalan ekuitas dengan yang saham unggulan lebih agresif stylenya yang reksadana cipta saham unggulan. Dan ini minimum 10.000 teman-teman. Jadi mulai cicil konsisten untuk berinvestasi di reksadana mulai sekarang. Oke, eh, paling itu aja pemaparan dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan ditanyakan. Nanti akan saya jawab. Gitu, Patrisna, silakan. Baik, terima kasih Mbak Pranda atas sharing dan informasinya. Alhamdulillah ini sahabat Genpes bagi yang silakan yang live di Facebook yang ikuti kita di Facebook silakan juga tinggalkan kolom chat ya di kolom Ya, komentar saja ajukan pertanyaan dan juga sahabat-sahabat Genpes yang join di Zoom kali ini juga silakan nanti di kolom chat ya. Untuk mengajukan pertanyaannya silakan ajukan pertanyaannya. Jadi sebelum ke Q&A Mbak Pranda mungkin sedikit saya juga akan apa namanya informasikan kepada sahabat-sahabat Genpes ya. Jadi apa namanya mungkin beberapa apa namanya sahabat Genvest atau investor-investor kami ini masih masih bingung bagaimana cara aktivasi untuk melakukan pembelian reksadana. Karena di kami kebetulan ketika beli reksadana itu harus ada aktivasi dulu. Nah, ini mungkin sahabat Genvest mungkin ada yang belum aktivasi silahkan nanti mengikuti ataupun ikuti arahan saya gitu ya, bagaimana cara aktivasinya. Baik, saya akan izin share dulu ya. Silakan sambil nanti sahabat-sahabat Genpes mengajukan pertanyaan. Saya akan coba share screen dulu, menjelaskan sedikit mengenai cara aktivasi reksadana gitu ya. Saya mungkin nggak ke PPT, langsung saja ke webnya. Jadi nanti sahabat Genpes pertama masuk dulu ke websitenya CJS ya, cjs.co.id seperti biasa. Ya, jadi nanti sahabat Genpes tinggal masuk dulu. Ya, di sini ini ada dua bahasa. Takutnya defaultnya nanti mungkin sahabat-sahabat pakai bahasa Inggris nanti tinggal rubah aja bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris biasanya di sini tulisannya login gitu ya. Nah, nanti tinggal login gitu ya.
atau nanti rubah lagi ke bahasa Indonesia, silakan, boleh. Ya, terus nanti di sini ada tulisan masuk, klik, terus pilih yang iTrade Fund. Oke, jadi yang biasa sahabat-sahabat Genpace di iTrade ini untuk yang equity ataupun yang syariahnya iTrade Syariah, tapi untuk mutual fund berbeda namanya iTrade Fund. Ya, ini produk reksadananya CGS. Jadi masuk dulu ke iTrade Fund. Nah, bagi yang pertama kali, ya pertama kali belum aktivasi. Nah, caranya gimana? Ini tampilan default awal ketika masuk ke iTrade Fund. Nanti klik dulu registrasi. Oke, klik registrasi. Nanti pertama kali nanti akan diminta bikin kata sandi atau passwordnya gitu ya. Jadi silahkan sahabat-sahabat Genvest, ya khususnya udah existing client di CGS ya, atau yang mungkin join kali ini ada juga yang belum jadi investor. Nanti tahapannya setelah nanti tetap sebagai investor, nanti tinggal pilih produk yang ada fund, nanti masukkan user ID ya. Jadi user ID trade di sini adalah sama dengan user ID yang di equity ataupun yang di saham gitu ya. Jadi nanti masukkan misalkan di sini kodenya misalkan CBSL 002 atau berapa gitu ya. Nanti dimasukkan dulu gitu ya. Jadi user ID ini sama buat digunakan di produk equity ataupun di produk reksadana nanti usernya sama. Ya nanti sahabat-sahabat Genvest ya. Ini nanti masukkan dulu bikin kata sandi gitu ya. Jadi ngikuti aja arahannya. Di situ minimalnya 8 karakter, kombinasi besar kecil huruf angka seperti itu. Nanti masukkan lagi, dikonfirm ulang. Nanti tinggal daftar. Checklist dulu saya telah membaca. Nanti tinggal daftar. Ya, setelah daftar nanti akan nunggu di verifikasi dulu oleh tim CGS. Nanti setelah diverifikasi, oke. Nanti baru efektif sahabat-sahabat Genpes bisa membeli reksadana. Gitu ya. Jadi itu tahap verifikasinya. Ini sangat sederhana aja sebetulnya nanti ketika bikin kata sandi, ketika registrasi cuma ada beberapa pertanyaan saja yang mana di situ hanya untuk melihat profil risiko sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Genpes semuanya. Ya, jadi kalau misalkan ternyata saya nih ternyata konservatif gitu ya. Nanti ya cocoknya nanti di situ ada kita arahkan bisa pendapatan tetap, mungkin instrumen reksadananya gitu ya ataupun yang saya mungkin ternyata setelah ngisi pertanyaan-pertanyaan profilnya risikonya ternyata risk taker gitu ya ataupun yang tinggi gitu ya yang agresif berarti nanti cocok. Nah, kayaknya saya cocok nih beli reksadananya reksadana saham gitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Pranda mengenai karakteristik dari produk-produk ada yang money market gitu ya, ada juga yang pendapatan tetap reksadananya, ada juga yang reksadana saham gitu ya, dan juga mungkin ada yang campuran juga. Nah, jadi memang kebetulan nanti kita cek juga satu-satu produk yang tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Franda ya. Produk-produk yang ada kurang lebih di SIGES itu ada 5 produk reksadana dari Ciptadana yang mungkin sahabat-sahabat atau sobat Genpes bisa beli produknya gitu ya. Nah, ini aktivasi seperti ini. Nanti ada pertanyaan silahkan ikuti saja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti itu cuma buat ngukur profil risiko saja. Jadi biar supaya cocok gitu. Produknya tuh sahabat-sahabat sahabat Genpes tuh di mana gitu. Kalau saya yang konservatif, mungkin saya di reksadana pasar uang gitu ya. Nanti tinggal pilih reksadana Ciptadana Aset Manajemen yang pasar uang seperti itu. Nah, setelah melakukan aktivasi, diverifikasi oke gitu ya. Nanti kita apa namanya? Tinggal masuk ya. Saya coba masuk dulu ya. Nah, masuknya nanti tampilan seperti ini gitu ya. Nanti akan diminta user ya. User ID-nya sama seperti equity atau yang saham gitu ya, tidak berubah. Nanti dimasukkan eh, kata sandinya atau yang tadi dibuat gitu ya, yang sudah dibuat oleh sahabat GMP semuanya. Jadi kata sandinya kombinasi. Setelah dimasukkan, misalkan di sini saya kita coba masukkan ya. Nanti akan masuk seperti ini default awal ketika pertama kali berhasil login ke iTrend Fund. Jadi kelihatan di sini nanti sahabat Genpes ini
punya portofolio apa saja gitu ya, dan juga berapa sih returnnya, posisi update terbarunya gitu ya, per hari ininya gitu. Nanti akan ke record semua di sini. Ya, dicontoh di sini ada instrumen, di sini ada salah satu juga ada Cipta Dana, Dana Cash Syariah. Ini kebetulan produk yang dibeli ada instrumen reksadana syariah. Ini money market ya. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Mbak Franda ya, ada money market yang salah satunya instrumen yang syariah. Ini kita ada produknya, dan ini ada produknya kita bisa lihat nih. Jadi kalau misalkan mau beli lagi tinggal beli lagi, atau mau jual tinggal jual. Ini kebetulan udah punya produknya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau beli lagi produknya, nah nanti tinggal pilih ya, misalkan nah, ini tampilan awalnya ya. Jadi nanti sahabat Genpes bisa lihat portofolionya berapa sih bahasanya. Kebetulan di sini bahasanya 34,18%. Asetnya, posisi aset saya ya dengan punya dua produk itu, dan apa namanya, potensi imbal hasil saya itu saat ini 34,18% dari dua produk itu gitu ya. Nah, kebetulan saya punya dua produk di sini ya, reksadana. Oke, misalkan saya mau eh ini saya coba logout satu ya. Ini ada dua login ya. Saya keluarkan satu. Nah, misalkan saya mau ngecek produk-produk gitu ya. Misalkan khususnya produk Cipta Dana Asset Management gitu ya. Di menu produk sini, reksadana, list reksadananya gitu ya. Jadi nanti tinggal kita tulis saja di sini Cipta Dana gitu ya. Cipta Dana nanti akan muncul di sini. Ini simple ya, insya Allah sahabat Genpes ataupun yang bahkan mungkin apa namanya, yang sudah umur, maksudnya itu sudah masa ya, bukan Gen Z gitu ya atau milenial yang mungkin tidak terbiasa dengan online ataupun aplikasi gitu ya ataupun web based gitu ya. Ini insya Allah bisa mudah cara bacanya gitu ya, karena ini sangat sederhana sekali. Jadi kita bisa lihat di sini, tinggal masukkan keywordnya di sini Cipta Dana, nanti akan muncul semua produk reksadana dari Cipta Dana Aset Manajemen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 produk, ada yang pasar uang. Ini saya tampilkan semuanya gitu ya. Nanti kamu di filter yang pasar uang yang mana, ataupun yang pendapatan tetap yang mana, yang saham yang mana, nanti tinggal diklik aja yang pasar uang. Nanti di sini muncul ada dua pendapatan tetap, ada satu, ini namanya reksadana Cipta Bond ya. Juga nantinya ada saham, di sini ada saham syariah unggul syariah, Cipta Saham unggulan syariah, ada Cipta Saham unggulan, ada juga Cipta Andalan Ekuitas ya. Misalkan saya mau filter lagi yang kebetulan di sini untuk yang Cipta Dana belum ada yang campuran ya. Jadi ada pasar uang. Ya, ada 1, 2 Cipta Dana Cash. Tadi juga mungkin sempat dijelaskan juga sedikit karakteristiknya dan fun fact sheet-nya ya dari Mbak Franda tadi. Juga ada reksadana syariah Cipta Dana Cash. Ya, ini yang di pasar uang. Terus juga pendapatan tetap kita ada satu reksadana Cipta Bond gitu ya. Nanti bisa kelihatan juga di sini performanya gitu ya. Di performanya di sini 1 tahunnya 5,34 gitu ya. Atau kalau kita pengen nanti bisa, sebetulnya bisa disetting nanti per 3 tahun juga, kalau mau tambahin boleh juga, tinggal tambahin seperti ini. Ini yang reksadana Cipta Bond per 3 tahunnya ternyata cukup lumayan bagus nih sahabat-sahabat Genpes ya, 17,43%. Ya nanti tinggal dilihat aja kinerjanya dari berdasarkan yang sudah difilter gini ya. Jadi ada ini yang saham, ada reksadana Cipta Saham Unggulan Syariah, ada reksadana saham unggulan, ada Sekuitas. Sudah ya, ini yang terakhir saham ya. Jadi memang ada 3 produk, jenis produk reksadana yang di Cipta Dana Aset Manajemen yang ada di kita di CGS gitu ya. Jadi silakan sahabat-sahabat Genpes bisa lihat dan tinggal langsung investasi saja gitu ya. Jadi ini kelihatan kinerjanya dan langsung bisa beli. Bagaimana cara beli? Nanti misalkan tinggal klik aja di sini juga, kita tinggal misalkan saya mau beli, anggaplah saya mau beli reksadana gitu ya, yang karena nominalnya kebetulan Cipta Dana tuh murah sahabat-sahabat gamers. Jadi hanya 10.000 udah bisa beli reksadana gitu ya. Kayak misalkan saya tadi sudah punya yang reksadana apa namanya,
yang pendapatan tetap ya. Tadi saya sudah, sorry, yang money market sudah punya. Anggaplah saya mau beli lagi yang cipta dana yang ini nih, yang unggulan nih belum ada ya. Kita beli, tinggal klik beli. Ya, nanti tinggal dilihat di sini kelihatan minimal pembeliannya 10 ya, 10.000 maksudnya gitu ya. Nanti tinggal klik buy, kita tinggal beli. Oke, beli di sini ya. Ya, saya setuju. Oke. Wah, ini ngelokot keluar sebentar ya. Ini saya buka dua akun ini sebentar. Saya coba login lagi. Ini contoh login yang sudah terverifikasi ya datanya. Langsung ini masukkan. Ini juga passwordnya dimasukkan. User tidak ditemukan. Oh, oh salah ininya. Sorry, sorry kurang satu. Sorry kurang satu. Kosongnya kurang satu ini. Sebentar, saya back dulu. Oke, saya setuju. Oke, saya masukkan lagi. Untuk kata sandinya atau passwordnya nanti sahabat Genpace bisa disamakan dengan yang equity boleh biar nggak terlalu banyak password gitu ya, disamakan juga bisa atau dibedakan juga boleh. Tapi biasanya lebih nyaman disamakan supaya tidak bingung ya. Oke, saya coba tadi beli ya produk reksadana, beli yang produk syariah misalkan ya. Kebetulan yang unggulan belum punya, kita beli. Soalnya ini mudah caranya ya sahabat Genpace ya, tinggal nanti klik beli di sini. Saya setuju. Ini kalau lihat prospektusnya mungkin kalau mau di-download silakan nanti bisa dibaca ini prospektus ibaratnya seperti keterangan detailnya. Jadi sahabat Kempes pengen tahu nih produknya seperti apa sih karakteristik cara cara ngeraciknya ataupun portofolionya komposisinya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di prospektusnya ini ya. Nah, di sini nanti 10.000, mau 50.000, 100.000, mau 10 juta, ini bebas. Tadi seperti Mbak Frana, kalau memang minimalnya di produk ini yang saya ada cipta saham unggulan saya ini memang minimalnya 10.000 ya, dan nanti bisa apa namanya ya seadanya kita punya budget gitu ya, atau kita punya portofolio berapa banyak kita cashnya. Jadi nanti silahkan tinggal dipilih saja ya di sini atau misalkan mau di input juga di sini memang kita tuliskan apa namanya angka rupiahnya tapi kalau mau input juga ya silakan saja bebas saja anggaplah saya mau beli 10.000 gitu ya atau mau 50.000 nanti kalau nggak ada pilihan di sini tinggal ketik aja angkanya di sini silakan bisa diketik aja bebas gitu ya. Nah, ini anggaplah kita beli 10.000 dulu gitu ya. Nanti kita buktikan tadi produknya memang bisa beli di hanya 10.000 gitu ya. Karena ini juga untuk menjawab stigma negatif ya Mbak Franda. Jadi banyak investasi eh, sahabat Genpes mungkin para investor belum tahu oh ada ya beli reksadana bisa 10.000 gitu ya. Nah, ini kita bisa nih beli 10.000 produknya di Ciptadana Asset Management. Ya, jadi sangat sederhana sekali. Ini udah pembelian. Oke, kita tinggal checklist bayar ya. Nanti bayar ini akan motong dari rekening dana investornya sahabat Genpes ya atau dari RDN nyebutnya ya RDN. Nanti akan motong dari RDN. Ya, jadi RDN saya yang sahabat Genpes di equity itu sama dengan yang ada di reksadana. Jadi misalkan di equity punya aset di portofolio cashnya ada 1 juta. Nah, sahabat Genpes beli ini 10.000 reksadana ya, Ciptadana ini. Nanti akan motong dari rekening RDN-nya. Jadi yang 1 juta jadi akan terpotong jadi berkurang. Ya, jadi berkurang kepotong 10.000 gitu ya. Jadi punya saham dan juga punya reksadana. Ya, nah itu reksadana seperti ini. Nah, sudah dapat,
sudah ibaratnya sudah ini menunggu verifikasi. Jadi tidak seperti equity ya. Mungkin sahabat Genpes yang biasa equity tidak seperti equity beli terus jual lagi nggak seperti itu. Jadi nanti ada verifikasi dulu gitu ya, berbeda dengan saham gitu ya. Jadi untuk proses-proses di reksadana ini agak sedikit berbeda dengan di equity gitu ya, di equity trading ya. Jadi nanti untuk penjualan pun kalau di reksadana ada yang mungkin T1 gitu ya. Kalau di saham itu kan semuanya sama ya, T2 settlenya ya. Nah, di reksadana ada yang proses settlementnya T1 gitu ya. Mbak Franda, kalau reksadana yang ini T berapa ya Mbak Franda ya? Kalau yang money market T0, T1 ya? T1. Oke, jadi sahabat Genpes bisa jual T1 sudah settle gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan dengan di equity. Kalau di equity udah semuanya T2 ya nggak bisa ada yang lebih cepat lagi gitu ya. Jadi itu sahabat Genpes cara belinya dan cara aktivasinya. Mungkin bagi sahabat Genpes yang join kali ini dan belum aktivasi silakan aktifasi dulu ke iTrade Fund-nya. Jadi balik lagi ke websitenya CGS dulu ya. Seperti yang tadi saya di awal saya jelaskan nanti tinggal aktivasi dulu. Setelah aktivasi silahkan bisa beli reksadana yang ada di CGS. Di sini ada produk Cipta Dana yang memang nanti sahabat Gapes bisa jadi pilihan. Silahkan tinggal pilih ya produknya gitu ya. Nanti juga Pak mana aja yang produknya yang bisa dibeli 10.000. Ketika nanti sahabat Genpes tinggal klik beli, nanti ada detailnya dulu. Jadi bisa dibaca dulu nih sebelum melakukan aksi beli itu nanti bisa kelihatan. Oh ini 10.000 nih, di minimal pembeli 10.000, berarti 10.000. Misalkan lagi yang, misalkan kita lihat lagi yang apa namanya produk sadana yang lain ya, misalkan eh, yang maksimal berapa Mbak Franda? 100.000 ya, paling besar ya. Yang 100.000 yang di reksadana saham Cipta Saham Unggulan sama Cipta Bond. Cipta Reksadana Bond. Kita lihat Cipta Bond di sini. Yang ini ya Mbak Pranda ya, yang bond ini ya. Hmm. Nah, kita klik beli, di sini nanti ada keterangannya dulu sekilas gitu ya. Nah, di Ya. sini ada keterangannya minimal, wah ini 10.000 ya Mbak. Oh, Apa harusnya sih apa semua 10.000 yang di kita nih ya? kayaknya sih harusnya 100.000 sih yang bond. Oh, oke. Mungkin Nah, mungkin nanti kita coba cek ini lagi ya coba ini dicek produknya. lagi ya. Ya, Ya, kita ada produk 5 nanti kita coba cek lagi sekalian nanti ya, fun fact sheet-nya juga. Oke. ya. Baik, itu mungkin sedikit penambahan dari saya untuk apa bagaimana sih cara beli untuk reksadana Cipta Dana Aset Manajemen gitu ya. Nah, mungkin saya coba cek dulu mungkin ada Q&A pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, dari sahabat Genvest. Ada yang bertanya nih Mbak. eh Selamat siang, izin bertanya apakah ada produk untuk reksadana syariahnya, Bu? Di Cipta Dana. Langsung jawab aja kali ya, Mbak Prananda ya. Ya, boleh. Ini ada Jadi, nanya, Mbak, ada nggak sih produk reksadana syariahnya katanya di Cipta Dana? oh, oke. Tadi udah kita sama-sama lihat ya, itu juga masih terpampang juga. Tadi ada ya, Cipta Kas Syariah, Cipta Dana Kas Syariah. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, pasti ada. Kita unit syariah ada di kita, reksadana syariah. Oke, saat ini yang di CGS ada dua ya, Mbak Franda ya. Ada dua, ya. Ya, jadi Cipta Saham jadi Unggulan apa? Syariah sama Cipta Kas Syariah. Ya, Ya, Cipta jadi Saham. itu dua pro. Ya, nanti silakan bisa tinggal masuk ke website iTrade. Nanti apa namanya sahabat Genpes tinggal filter aja nanti di sini apa namanya eh, tulis dulu Cipta Dana dulu seperti biasa gitu ya. Nanti di sini klik aja yang syariah. Syariah oh di sini pendapatan oh ini udah akunnya udah syariah. Jadi pasar uang Ya, ini sama satu lagi yang saya buka semua aja lah sini ya. Ada yang Cipta Saham Syariah Unggulan, ada yang Danakas Syariah. Dua ini ya Mbak ya. Ini produknya betul. yang tadi tanyakan ada dua produk syariah yang ada di CGS untuk Cipta dan Aset Manajemen. Terus pertanyaan berikutnya ini ada lagi pertanyaan. Sebentar saya buka pertanyaan.
Buat Gen Z biasanya rekomennya di reksadana yang mana ya? Katanya. Minta rekomendasi Mbak Pranda kira-kira nih Ciptadana yang mana nih kalau mau dibeli gitu. Ya, kalau Gen Z, udah pasti saya kalau disuruh rekomennya reksadana saham ya, karena memang Gen Z ini kan bisa dibilang rata-rata yang pertama dari profil resikonya berani-berani ya, kayaknya agresif juga gitu ya, karena pasti udah trading saham juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau saya boleh rekomen itu di reksadana saham yang Cipta Saham Unggulan Syariah atau Cipta Andalan Ekuitas gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga saya bisa rekomen di Ciptadana Cash untuk diversifikasi gitu ya sebagai eh, instrumen yang bisa memberikan return di atas tabungan biasa gitu karena memang seperti yang saya sudah jelaskan juga tadi kalau kita hanya mengandalkan tabungan di bank gitu udah kepotong pajak juga kepotong sama biaya admin gitu teman-teman. Sedangkan kalau di Cipta Dana Cash, teman-teman anytime mau cairin itu bisa dan juga tidak ada admin apapun, tidak kena pajak juga gitu ya teman-teman. Jadi cuman perbedaannya kalau di bank itu kan teman-teman uangnya ada gitu ya. Kalau di kita harus redemption dulu dan masuknya T+1 gitu. Itu aja. Oke, itu mungkin ya sarannya. Jadi kalau untuk Gen Z ini memang cocoknya yang untuk yang instrumen yang long term yaitu mungkin dengan Long-term. saham ya. Oke, Hmm, nanti tinggal sahabat Genpes tinggal pilih aja di situ produknya yang kategori di sini udah kelihatan kok jenisnya ya. Jadi jenisnya ada yang pasar uang, pendapatan tetap ataupun saham nanti tinggal lihat aja. Oh, berarti ini reksadana pasar uang. Oh, ini berarti reksadana pendapatan tetap gitu ya. Yang isi portofolio ini nanti udah jelaskan juga oleh Mbak Franda ya. Kalau ya, pasar uang mungkin mostly ya, deposito lah isinya gitu ya. Dan mungkin juga ada bond yang mungkin tenornya udah sampai hampir maturity gitu ya di bawah 1 tahun. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Franda. Apakah kalau reksadana Cipta Bond kira-kira lebih baik di jangka waktu berapa lama ya investasinya? baik Jadi kalau untuk yang Cipta Bond ini Mbak Franda, kira-kira ini jangka waktunya berapa lama nih investasinya gitu? Baiknya tuh berapa lama gitu nih yang Cipta Bond nih Mbak? ya, kalau baiknya itu bisa dibilang 3 sampai 5 tahun, tapi balik lagi kan ke tujuan-tujuan kita ya. Sebenarnya kalau Cipta Bond itu lebih oke atau idealnya itu jangka waktu yang tengah-tengah atau moderat ya. Jadi kayak 3 sampai 5 tahun sih gitu. Oke, jadi 3 sampai 5 ya, berarti ya Mbak Franda ya. Ya. Ini yang Cipta Bond ini isinya berarti obligasi. Kalau boleh tahu mungkin Mbak sedikit jelaskan isi isi portofolionya kali Mbak ya. Jadi ini pendapatan Boleh tetap ini yang di Cipta Bond ini Funpack Sheet ya. oh di Funfactsheet ya. Jadi nanti sahabat Ya, bisa lihat juga di Funfactsheet-nya. Jadi nanti bisa lihat Funfactsheet-nya. boleh sambil dibuka iTrade di Ya, ada ya di Funpack Sheet ya. sini Nanti nanti ada Funfactsheet-nya. ya Nanti bisa gini. dilihat. Nah, ini yang per Juli 2025 ya, portofolio di Juli 2025. Nah, ini kita lihat bersama itu isinya 10 efek terbesarnya itu memang rata-rata obligasi untuk lebih banyak obligasi-obligasi korporat kalau di Ciptabon kami gitu. Ada porsi banknya juga dan juga ada obligasi pemerintah juga gitu ya, FR. Oke, jadi yang di bond ini, yang Cipta Bond ini ya sahabat Genpes isinya ini bisa kelihatan di fun fact sheet-nya. Ini Ya, 10 efek terbesarnya ya. Jadi di sini memang tadi kata Mbak Franda mostly di corporate bond untuk yang si Cipta Bond ini ya. Jadi nanti sahabat Genpes bisa dilihat dulu di download dulu mungkin fun fact sheet-nya supaya nanti ada gambaran sebelum memutuskan beli produk si Cipta Bond ini. Itu ya. Terus saya coba lihat lagi, ada pertanyaan lagi. Oke, ini dari yang di webinar Zoom sepertinya semua. Saya coba lihat yang di Facebook ya Mbak. ya. Ini nanya Mbak, kalau yang
campurannya nggak ada ya di Cipta Dana Aset Manajemen gitu. Sebetulnya memang ada produknya Mbak ya, cuma di sini Ada. Cuma memang ya. kita belum kerja sama di CGS ya. Waktu itu Ya, belum dimasukin ke CGS sih untuk reksadana campuran kami. Ada, ya. untuk reksadana campuran ada di kami, Cipta Dinamika. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ya mungkin nanti tinggal nunggu waktu aja nanti sahabat Genpes untuk campuran. Ini mungkin sahabat Genpes ini yang bertanya mungkin sudah tahu kombinasi kalau kombinasi dua produk mungkin lebih ibaratnya secara performanya nggak ibaratnya tuh apa ya? Biar balance gitu kali Mbak Fernanda ya. Jadi orang-orang yang biasa nyari Betul. untuk seperti takutnya sahamnya lagi kurang bagus tapi bosnya oke kan kalau dalamnya dicampur kan isinya campuran agak lumayan bisa balance lah gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah reksadana bisa menjadi pilihan di ekonomi yang sedang tidak bisa diprediksi? Kalau iya, kenapa? Ini Mbak Pranda ini lebih minta saran sebetulnya ini dari kondisi ekonomi yang saat ini nih yang tidak bisa diprediksi apa namanya apakah bisa jadi pilihan ya reksadana nih saat ini gitu. Jadi saat ini nih dengan kondisi mungkin persepsinya dari sahabat Genpes yang bertanya ini kondisinya lagi kurang stabil gitu ya ataupun lagi fluktuasi ataupun mungkin kondisi makronya mungkin kurang begitu manageable gitu ya dan apakah reksadana ini masih oke gitu untuk jadi alternatif pilihan. Nah, ini pertanyaannya saya coba ringkas seperti itu ya. Silakan Mbak Pranda, mungkin. Ya, justru kalau menurut saya reksadana ini adalah instrumen investasi yang mau kondisi market seperti apapun, mau uncertainty, mau pasti, mau apapun kondisinya adalah reksadana investasi yang cocok gitu ya untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena memang reksadana ini biasanya korelasinya langsung itu dengan tujuan-tujuan investasinya gitu. Makanya dengan kondisi ekonomi apapun, investasi di reksadana itu tergantung masa berinvestasi kita gitu, membawa returnnya berapa gitu ya. Nah, em, misalnya ekonomi sekarang lagi uncertainty, terus katakanlah seperti itu. Nah, cuman kita kan pasti punya tujuan investasi gitu ya. Tujuannya untuk apa nih? Kalau memang untuk tujuannya mencapai supaya saya pensiun dengan tenang gitu, terus atau mungkin saya untuk biaya pernikahan supaya tidak supaya siap gitu ya, terus atau biaya pendidikan anak, misalnya saya mau sekolah anak saya ke luar negeri gitu, butuh duit berapa gitu. Nah, lebih ke arah sana gitu kalau untuk di reksadana. Jadi sebenarnya tadi makanya saya ada salah satu di tips saya kapan waktu berinvestasi itu ya sekarang gitu. Investasi tuh di reksadana ya mulailah saat ini gitu sih. Jadi ya cocok kalau untuk dengan ekonomi yang lagi unstable begini. Itu sih. Oke, itu mungkin sarannya ya bagi sobat Kempes tadi yang bertanya dari Mas Diki ini yang bertanya. Baik, mungkin ada lagi sahabat Genpes. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Mbak. Ini kayaknya cukup lumayan banyak pertanyaan ini. Oke, Bu, saya ada rencana beli rumah jangka panjang. Apa bisa ya saya investasi di reksadana? Kalau iya, ya harus pilih produk reksadana yang mana gitu ya. Jadi ini sahabat Genpes ini nih yang bertanya punya ibaratnya punya planning untuk beli rumah nih Mbak Franda. Jadi mau beli rumah ya otomatis kan mungkin masih jangka panjang gitu ya. Ya mungkin mungkin saat ini mungkin belum merit gitu ya dan nanti pas mau merit kira-kira berapa tahun lagi 3 tahun atau 5 tahun pas nanti beli rumahnya gitu ya. Nanti kira-kira nih reksadananya tuh yang cocok untuk ibaratnya kayak investasi di produk cipta dana aset manajemen itu yang mana gitu untuk cocoknya untuk yang saya ada plan untuk beli rumah gitu Mbak Franda mungkin ada saran gitu ya ya intinya sih sebetulnya ini minta saran sih produknya yang mana yang untuk dibeli gitu kira-kira untuk jangka panjang ya mungkin kalau saya nggak tahu mungkin di sini bisa yang bertanya ini kira-kira targetnya berapa tahun lagi mau belinya gitu 5 tahun ya ataupun 3 tahun ya anggaplah ya misalkan 5 tahun lagi gitu Mbak Pranda ini kira-kira yang cocok di Cipta Dana ini produknya yang mana gitu ya. Ya. Jadi kalau ditanya produk yang mana?
Saya akan jawab semua produk itu cocok gitu ya. Karena apa? Karena tapi kalau balik lagi, kalau tujuannya untuk jangka panjang, berarti kita cocok untuk mengumpulkan di reksadana saham. Cuma harus ditentukan dulu. Itu kan beli rumahnya itu kita mau beli cash atau mau beli KPR ya teman-teman. Jadi kalau memang mau beli KPR berarti instrumen apa yang untuk ngumpulin DP-nya kita siapkan dulu. Kira-kira DP-nya itu misalnya harus ready dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan. Berarti kita harus cari instrumen yang cocok untuk berinvestasi 2 sampai 3 tahun ke depan gitu. Misalnya di Cipta Bond atau di Cipta Dana Cash, di diversifikasi. Nah, selebihnya lagi untuk bayar cicilannya mungkin dari agak panjangan gitu ya. Mungkin untuk mempersiapkan floatingnya atau mempersiapkan oh saya nanti tengah tiba-tiba dapat rezeki nih mau lunasin aja deh gitu. Misalnya tiba-tiba. Nah, itu boleh di reksadana saham, teman-teman ya. Jadi kita bisa diversifikasi di reksadana untuk tujuan-tujuan beli rumah tadi, tinggal di proporsinya aja berapa-berapanya gitu. Jadi kalau untuk investasi konsisten, rutin untuk mengumpulkan dana untuk persiapan pembelian rumah di jangka panjang, pasti di reksadana saham. Mungkin bisa di saham unggulan atau di reksadana cipta andalan ekuitas gitu. Oke, itu ya Sobat Genpes saran dari Mbak Franda ini. Jadi nanti top produknya tadi dimention ada dua kalau nggak salah ya produknya yang bisa di ibaratnya diinvestasikan lah kalau untuk cadangan kalau mau persiapan buat beli rumah gitu ya. Jadi produk yang dua tadi itu Mbak maksudnya pendapatan tetap sama yang pasar uang ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun ya, 2 sampai 4 tahun itu masih oke di Cipta Dana Cash dan Cipta Bond tadi. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Mbak Franda. Jadi kalau misalkan ini kayaknya yang join saat ini banyaknya agak muda-muda ini Mbak. Jadi ini kalau misalkan apa namanya dia mau pecah dia ada aset nih Mbak ini saya coba sini ya apa saya rangkum dulu jadi dia punya aset misalnya kalau misalkan saya pecah jadi dua jadi dia langsung yang beli secara ibaratnya besar gitu di depan gitu ya dan juga kalau saya cicil tuh kira-kira produk yang mana kalau saya cicil dan kalau saya langsung invest langsung apa namanya lamsam ya ibaratnya tuh ya Mbak ya jadi langsung langsung di depan langsung besar itu ya. Ya, itu kira-kira produk yang mana dan kalau misalkan mau nyicil dicicil, itu produknya juga yang mana Mbak katanya. Ini langsung to the point aja nih kayak ini pertanyaan. Silakan mungkin Mbak bisa ada dari 5 produk atau 6 produk yang ada di CGS. Itu kira-kira kalau saya punya aset kita pakai strateginya pecah dua gitu ya. Jadi saya pengen beli yang untuk sekali invest dana saya langsung besar dan jangan kalau misalnya cocoknya yang mana tuh produknya. Tapi kalau yang saya mau dicicil nih kira-kira yang menarik dari 6 produk yang CGS yang ada di CGS itu yang mana gitu. Mungkin bisa minta sarannya tuh, Mbak. Ya, jadi kalau untuk dengan dua strategi tadi, mau dollar cost averaging atau lansam, atau satu kali ya, lansam itu yang satu kali masuk, bisa ditaruh untuk lansamnya di Ciptadana Cash gitu ya, yang ada di CGS. Nah, kenapa? Karena memang yang lansam itu kan dana besar. Takutnya sewaktu-waktu siapa tadi yang bertanya? Mohon maaf, ibu atau bapak? Ini dari Facebook ini, Mbak. Oh iya, ibu atau bapak mungkin atau Ini mau? bapak-bapak ini kayak muda sih, anak-anak muda ini kayak ini. Oh ya, Enam mungkin anak masnya milenial. mungkin kakaknya ya kakak gitu. Mungkin kakaknya misalnya butuh dana cepet nih gitu atau ada suatu kebutuhan tertentu yang memang mendesak gitu ya. Nah, dana yang lansam yang tadi di Cipta Dana Cash itu bisa ditarik anytime gitu. Tapi kalau investasi yang rutin terus yang konsisten itu tidak perlu mulai besar tapi konsisten gitu. Mulai dari start yang kecil dulu yang mungkin 100.000 tapi secara konsisten itu mungkin bisa untuk yang tujuan-tujuan jangka panjang jadi di reksadana saham gitu itu bisa dicipta saham unggulan atau dicipta andalan ekuitas. Oke, jadi yang sama ada dua ya, Mbak tadi ya. Yang Betul, unggulan ya cipta sama saham yang unggulan sama cipta andalan ekuitas. Oke, silakan nanti Sobat Genpes tinggal dicek aja tadi di iTrade Fund-nya ya, produk yang tadi Ya, di disebut IT apa Fund ada, ya. Betul. tinggal dipilih aja produknya, itu ya. Ini
Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini saya bolak-balik ke yang di Zoom ya, biar biar adil nih saya bolak-balik. Ini saya cukup menarik nih, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau harga NAB turun, sebaiknya panik atau tambah lagi? Nah ini Mbak. Jadi kalau misalkan NAB-nya lagi turun, nih sebaiknya tambah lagi atau panik atau tambah lagi gitu ya. Beratnya ini pertanyaannya ya mungkin mindsetnya seperti saham nih Mbak Pranda. Jadi apa namanya, NAB turun nih kira-kira ini sebaiknya kita panik, mungkin jual kali ibaratnya ini ya, panik atau tambah lagi. Mungkin panik di sini aku mungkin jual atau tambah lagi. Oke. Itu pertanyaan Mbak Pranda. Ya, kalau NAB turun justru itu momentum buy gitu ya. Jadi itu justru kayak dikasih kesempatan untuk kita mulai masuk berinvestasi lagi. Momen kita untuk top up gitu ya. Jadi eh, jangan panik. Seperti yang tadi saya sudah mention di presentasi saya. Jangan FOMO juga ikut-ikutan orang out kita ikut out. Justru itu momen kita untuk ambil posisi untuk kita ambil harga yang murah gitu. Baik, ini berlaku untuk semua jenis reksadana atau hanya di reksadana saham, Mbak Franda? Jadi ini Kebetulan karena kalau sahabat Genpas ini udah jadi investor nih, pertanyaannya kayaknya udah jadi investor ya di kita ya dan biasa mindset equity lah, Mbak. Jadi ketika ya kan ya. fluktuasi di equity kan mungkin Mbak Pranda juga tahu ya. Jadi kadang mungkin investor yang apalagi yang baru-baru ini lihat market turun langsung panik jual gitu ya. Padahal sebetulnya penurunan ini koreksi yang wajar kayak gitu. Nah, jadi reksadana itu sebetulnya sama nggak kayak gitu. Misalkan ketika ada koreksi, ya mungkin nggak tahu koreksi itu seberapa dalam, apakah ekstrim. Ada juga reksadana yang ekstrim juga seperti di fluktuasi di market di equity gitu ya, atau seperti apa itu mungkin Mbak. Jadi mungkin diluruskan dulu nih persepsinya biar nyamain persepsi dulu dengan sahabat Genpes ini. Jadi biar mindsetnya kita berbeda antara mindset di equity sama di reksadana. Jadi mungkin pertanyaan itu. Jadi ketika turunnya NAB, wah jual panik atau beli lagi gitu ya. Jadi apakah ada yang koreksinya itu dalam nggak sih Mbak? Kalau di reksadana itu NAB itu apa dalam waktu mungkin sepekan gitu ya, penurunan tuh bisa berapa, paling ekstrimnya tuh berapa persen lah ibaratnya rata-rata gitu. Dan produknya apakah semua reksadana sama atau hanya di reksadana saham aja tuh yang terjadi ibaratnya apa ya, kita bahasnya fluktuasi aja ya, fluktuasi NAB gitu ya yang signifikan. Baik, kalau di reksadana itu untuk fluktuasi reksadana NAB itu agak jarang terjadi kalau cukup dalam ya, kecuali IHSG-nya waktu kayak di awal tahun itu kan cukup dalam tuh. Ada beberapa reksadana yang memang return-nya itu, terutama reksadana saham ini yang kita bahas ya. Reksadana saham tuh kalau IHSG-nya turun bisa di 5% 6% sehari, biasanya reksadananya itu bisa nggak jauh-jauh dari situ minusnya dalam satu hari juga gitu ya. Tapi sebenarnya jika lagi NAV mengalami penurunan seperti itu memang time to buy kita gitu. Jadi kalau untuk reksadana yang lain, jenis lain kayak pasar uang atau cipta bond gitu ya. Nah, itu biasanya penurunannya seperti yang tadi di tabel yang saya paparkan juga bahwa memang penurunannya itu tidak terlalu apa hasil dan resiko tuh tidak terlalu berbanding gitu. Maksudnya kayak di Cipta Bond ya berarti resikonya rendah, hasilnya juga return yang potensi hasil yang dihasilkan juga rendah. Sedang. Nah, kalau untuk Cipta Dana Cash returnnya cukup bisa dikatakan rendah ya, tapi tetap lebih tinggi dari deposito. Tapi secara fluktuasinya juga sangat-sangat rendah gitu. Jadi memang reksadana pasar uang tuh bisa hampir dibilang tidak terlalu banyak mengalami fluktuatif ya teman-teman gitu. Dan kategori yang cukup lebih aman gitu ya. Baik, jadi nggak volatile banget seperti di Kak, equity lah ibaratnya. nggak kayak equity. Jadi, Kalau di reksadana tidak seperti equity. ya, jadi sebetulnya ketika ada penurunan NAB justru timing untuk beli ya. Jadi ini berlaku untuk semua jenis reksadana ya, Mbak Franda ya. Betul. Mau yang pasar uang, mau yang pendapatan tetap, campuran ataupun yang saham gitu ya. Oh, jadi setiap ada penurunan udah pasti itu time to buy sih sebenarnya. Itu momen kita untuk ambil posisi. Oke. Itu ya sahabat Genpes ya. Apa namanya? Bagi yang mungkin biasa trading equity gitu ya dan melihat terjadi fluktuasi yang sangat tinggi ya di market dan ya kalau reksadana
sepertinya memang berbeda dengan yang fluktuasi di market ya, di market equity khususnya. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, reksadana bisa jadi tempat. Reksadana itu bisa nggak sih jadiin untuk tempat menyimpan dana darurat? Nah, dana darurat seperti apa? Mungkin dana darurat yang tiba-tiba gitu kali ya. Mungkin itu seperti itu mungkin Mbak Pranda. Mungkin bisa dibantu Mbak. Ya, pasti bisa. Di Cipta Dana Cash itu di pasar uang karena untuk penarikan atau redemption itu cuma butuh 1 hari kerja aja. Jadi hari ini instruksi redeem misalnya kita masukin input kita mau redemption sebelum jam 1 siang, terus besok udah masuk ke rekening kita gitu ya. Nah, cocok sekali untuk dana darurat. Mungkin tiba-tiba misalnya kita punya kebutuhan anak sakit gitu ya, walaupun sebenarnya kita udah harusnya udah punya asuransi gitu. Tapi kita misalnya kebutuhan apa, mungkin misalnya mobil kita rusak gitu ya, misalnya atau motor kita mogok gitu. Nah, itu butuh perbaikan dan memang butuh biaya yang memang saat itu kita juga misalnya lagi mepet butuh nih buat cairin dari reksadana untuk dana darurat itu sangat cocok sekali sih di reksadana yang instrumennya pasar uang. Oke, jadi kalau untuk naro-naro yang darurat-darurat itu pasar uang lah ya isinya ya. Pasar uang. Tapi yang lainnya pun bisa secara likuiditas juga bisa gampang Bisa, dicairkan juga kan semuanya Mbak? betul, semuanya bisa dicairkan. Tapi kalau reksadana saham itu butuh waktu maksimal sebenarnya 7 hari kerja secara OJK, cuma biasanya 3 sampai 5 hari kerja sudah masuk ke rekening. Tapi apa kalau bisa dibilang sih sebaiknya kalau untuk persiapan dana darurat jangan ditaruh di reksadana saham. Kenapa? Karena takutnya pada saat teman-teman di sini mau melakukan redemption, posisinya itu lagi turun NAB-nya gitu ya. Lagi nggak, maksudnya minus gitu ya, bisa dibilang minus gitu. Jadi sayang aja kan kalau misalnya dana darurat diambil dari reksadana saham atau reksadana cipta bond kayak pendapatan tetap gitu. Oke, jadi kalau berarti selain saham aman ya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, sama campuran masih oke ya Mbak Pranda ya? Campuran juga saya rasa untuk dana darurat bisa dibilang jangan karena memang ada posisi sahamnya juga gitu ya. Oh, Tapi I see. Ya, ya. NAB-nya lagi turun gitu pada saat takutnya lagi dalam gitu ya turunnya gitu NAV-nya gitu. Oke, jadi sarannya untuk yang darurat hanya dua jenis Ya, reksadana ya. Yang bond pertama sama adalah pasar pasar uang. uang sama pendapatan tetap Pendapatan ya. tetap betul. Oke, yang mana bedanya tadi yang pasar uang bisa T+1 ya, settle-nya jadi sahabat Genpes bisa lebih cepat gitu ya, T1 Dapatnya. gitu ya. Betul. Terus kalau yang pendapatan tetap itu bisa mungkin 3 sampai 5 hari ya, Mbak Fernanda ya. Betul, betul. Oke, jadi mungkin bisa ya mungkin bisa dipercepat juga kalau kita bisa apa nama 3 hari mungkin bisa ya Mbak ya untuk pendapatan tetap Tiga ya. hari T+3. Oke, jadi tapi secara aturan 7 hari, tapi insya 57 Allah hari. mungkin di Cipta Dana bisa dipercepat ya di 3 hari ya, kita 3 hari sampai 5 hari lah. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi, mungkin 1 2 kali pertanyaan lagi kan Mbak Beranda ya. Dan Ya, saya coba pilih lagi pertanyaan. Kalau produk di Cipta Dana yang paling lama itu yang mana ya? Yang produk yang paling lama dan performanya yang paling bagus yang mana ya dari 6 produk yang ada di CGS? Oke, yang secara mungkin ini performanya aja kali ya. Mungkin ini saya ya. coba gabungkan ini ya, apa jadi nggak hanya lama tapi mungkin yang performanya kira-kira yang bagus yang mana. Tapi yang produknya dia mentionnya yang lama. Mungkin karena persepsinya kalau lama nih produknya mungkin udah survive gitu ya, jadi udah teruji gitu dengan beberapa siklus ekonomi yang kadang kita lagi ekonominya lagi down gitu ya, dan ini produk masih ada nih Mbak, kira-kira yang mana nih? Yang di CGS khususnya ya, yang dari 6 produk itu. Cipta saham unggulan kali ya. Itu reksadana saham kita. Secara return, kalau kita sesuai dengan jangka panjang ya, tujuan jangka panjang misalnya untuk di atas 5 tahun, teman-teman tadi saya udah sempat share juga bahwa di total 5 tahun itu bisa 71%. Berarti kalau kita breakdown ke per tahunnya,
itu sekitar 15 persenan ya, 5 tahun gitu. Selama 5 tahun, setahunnya bisa di 15 persenan gitu. Secara historical di tarik 5 tahun, trailingnya itu di 7 persenan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang paling oke memang di reksadana saham sih, yang cipta saham unggulan. Oke, saham unggulannya saham unggulan yang syariah atau yang mana tuh Mbak? Karena ada dua ya, yang Yang saham. saham unggulan yang konvensional. Oh, yang konvensional ya. Tapi Ya. jadi sahabat Ngepes di sini ada dua yang unggulan tuh. Ada yang Nah, syariah juga yang Mbak Franda ya. Ada yang unggul, ada yang syariah, ada juga yang konvensional ya, unggulan yang konvensional. Oke. Jadi itu mungkin bagi yang salah satu rekomendasi saran lah, apa namanya, salah satu produk yang udah eksis lama di Ciptadana dan juga mungkin sudah teruji secara kinerjanya gitu ya. Tadi rata-rata lumayan cukup besar juga ya Mbak Franda ya. Di rata-rata in average itu 5 tahun tuh kisaran berapa berapa persen tadi Mbak Franda? 71%, 5 tahun Berapa? berarti kan 71% berarti sekitar 15-an ya. Ya, cukup lumayan besar lah kalau kita bisa compare untuk instrumen investasi ataupun yang Betul. ya deposito dan yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin cukup lumayan oke. Jadi ya silakan nanti itu produknya dan juga ada di CGS gitu ya. Mungkin satu lagi Mbak ya, ini sudah kita nggak terasa ini sudah mau jam 3 gitu ya. Mungkin Kayaknya masih udah 90 menit ya, nggak kerasa banyak ya, nanya. jadi mungkin satu kali pertanyaan lagi ya. Ini kita ya mungkin nanti sahabat Genpes yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya nanti mungkin bisa join lagi aja atau nanti bisa langsung chat juga di medsos kita juga silakan saja. Nanti tanya langsung ke nanti akan ada dibalas sama admin ya untuk bertanya-tanya di apa media sosial kita. Ya. Baik, ini mungkin yang terakhir nih Mbak Franda ya. Jadi dari saat ini kalau misalkan produk yang money market nih, ini yang money market ini wah ini pertanyaannya yang kalau tekno belum ada ya Mbak ya. Ini saya coba pilih ya. Ini ada yang nanya ada produk yang tekno nggak katanya gitu. Oke. Mungkin langsung bisa jawab dulu Mbak ya. Ini sebelum saya akan pilih lagi produk yang ini juga mungkin karena juga ada beberapa juga yang nanya juga sih Mbak. Karena memang dana nasabah di kita itu mungkin karena tipikalnya dia trader ya, jadi mungkin mencari yang T0, jadi ya mungkin pengen cepet dijual sesi pertama nih di bawah jam-jam sesi pertama, terus nanti dia sesi 2 mau langsung trading. Nah mungkin ada yang nanya ada nggak sih produknya T0? Jadi mungkin bisa dijawab dulu Mbak. Nanti sebelum saya next nih ada pertanyaan lagi nanti. Dan Eh, ya produknya apakah ada yang T0 dan mungkin juga bisa jelaskan juga kali ini apa namanya produk yang T0 ini sebetulnya maksudnya apa gitu ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sebutkan mungkin ya. Jadi biasanya para trader ini pengennya cepat gitu ya. Jadi langsung buat trading lagi di hari yang sama gitu. Mungkin Mbak Pranda bisa dijelaskan mungkin dari yang ada nggak di produk di Cipta ya, di Cipta Dana Aset Manajemen dari ya, yang di CGS itu. kita nggak ada sih yang T0. Jadi memang paling cepat itu yang Cipta Dana Cash di T1. Oke, paling cepat di yang dana cash yang money market ya. Berarti yang di money market itu semuanya yang money market tadi ada beberapa money market ya, sahabat Genpes di CGS itu money marketnya dari apa namanya dari Ciptadana, yang syariah juga ada, yang money marketnya dan juga yang konvensional juga ada dan yang dua-duanya ini adalah yang T1 semua ya Mbak Franda ya. Ya jadi T1. T1 semuanya dan nggak ada T0 gitu ya. Jadi sahabat Genpes ya kalau mau trading ya jual dulu T0 hari ini, T1-nya besok gitu ya. Nanti ya besok bisa bisa langsung trading kan. Nah, kalau T1-nya tuh biasanya di sesi kedua dananya masuk ya, Pak ya. Sorry, di sesi kedua dananya masuk di atas jam 12 ya biasanya. Ya, ada ketentuan nggak mesti misalkan kalau saya harus jualnya di jam berapa, cut off-nya jam berapa kan biasanya sahabat Genpes di sini bagi yang udah beli ya. Mm-mm. Saya nggak tahu yang bertanya ini apakah udah beli produknya atau belum, produk dari kita. Kita kan ada cut off-nya biasanya. Cut off-nya kan biasanya di jam 1 ya, Mbak Branda ya, jam 1 cut off-nya. Jadi misalkan anggaplah nasabahnya beli di
hari ini gitu ya jam 10 gitu ya. Jual di jam 10 gitu ya, Mbak. Berarti produk yang T+1 di Ciptadana ini akan settle-nya di jam berapa mungkin Mbak Franda? Settle-nya itu kita nggak bisa pastiin jamnya berapa ya. Yang pasti di sesi kedua itu kalau untuk Cipta dan Nakes itu udah ada sih. Mungkin di jam 1, jam 2 itu udah masuk sih harusnya. Oke, itu yang untuk money market tuh ya, yang tadi sebelum Oh, Franda itu money market ya. Tapi kalau yang pendapatan tetapnya apakah sama Pak Franda di siang pendapatan kedua juga? tetapnya itu ya rata-rata semua di atas di sesi 2 sih biasanya memang. Kedua. Ya. Oke, baik. Jadi T1 masuknya di sesi kedua ya. Bagi produk-produk yang tadi settlementnya T+1, berarti nanti masuknya di sesi kedua di esok harinya. Oke, baik. Tapi perlu dicatat juga ya kalau yang Cipta Bond tadi itu seperti yang saya jelaskan itu di T+3 kan minimal. Oh iya, oke, sorry. Yang tadi bond itu T+3 ya. Oke, sorry. Jadi itu khusus Oh. untuk yang money market ya, berarti Mbak ya. Ya, itu Oke, hanya jadi khusus money market. Kalau bond pendapatan tetap itu minimal di T+3 gitu ya. Oke, jadi saya coba ringkas lagi. Jadi untuk T0 kita nggak ada produknya yang di Oh, nggak apa ada. Cipta ini. Adanya T1 dan itu money market. Ya, ada itu money market yang mana settlenya di besok hari di sesi kedua. Itu Ya, ya, Mbak Franda ya. Baik, hari. mungkin nggak terasa nih Pramada, eh, jamnya sudah menuju jam 3. Ini saya mungkin nggak lanjutkan ke pertanyaan lagi nih yang di medsos ya ataupun yang di Facebook. Jadi nanti sahabat Genpes bisa tanyakan langsung di medsos kita mengenai seputar produk yang ada di CGS ataupun yang di Ciptadana. Jadi mohon maaf ini bagi sahabat Genpes yang belum sempat disebutkan pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum sebelum closing nih Mbak Franda ya mengakhiri apa namanya sharing session ini mungkin ada sedikit closing statement mungkin dari Mbak Franda untuk di sharing kali ini. Ya, mungkin closing statement saya itu bahwa memang investasi itu tidak rumit ya. Jadi mau investasi apapun itu tidak ada yang rumit, tapi juga tidak gampang juga. Jadi memang investasi itu tidak rumit, tapi tidak gampang juga karena memang investasi tidak boleh digampangkan kalau menurut saya. Jadi yang paling penting adalah investasi memang harus dimulai dari sekarang, terutama investasi reksadana gitu teman-teman. Dan belinya harus dari CGS International Sekuritas. Baik. Terima kasih atas closing statementnya Mbak Franda ya. Jadi memang investasi reksadana insya Allah nggak rumit lah, sangat simpel sederhana. Tadi juga kita sudah saya simulasikan juga. Jadi sangat simpel sederhana sekali cara pilih, cara belinya. Jadi mudah-mudahan siapapun mau Gen Z, mau milenial ataupun yang Gen X, Y dan yang mungkin yang gaptek pun insya Allah udah bisa membeli reksadana ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Franda sekali lagi dan tim manajemen dari Cipta Dana Asset Management yang telah sharing dan meluangkan waktunya juga buat sharing di kelas pasti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat nih khususnya untuk sahabat Genfest ya. Dan mudah-mudahan juga nanti sahabat Genfest sudah bisa mulai berinvestasi dan bisa membeli reksadana yang ada di SIGES khususnya reksadana yang ada di Cipta Dana Asset Management ya. Silahkan Ya, tinggal pilih masuk ke iTrade Fund, nanti tinggal beli dan silahkan nanti tinggal di monitoring terus nanti secara real time dan secara online. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat Genpes. Sampai ketemu lagi di kelas pasti berikutnya. Terima kasih Mbak terima Franda. kasih Mas Tisna.